Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya akan coba review untuk sebuah bohlam LED dengan 3 warna temperatur atau 3 warna cahaya yang harganya itu murah sekali sih. Di 99.000 nggak sampai 100.000 untuk 2 pitsnya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil dari bohlam LED yang harganya cuma di 100.000 2 pitsnya ya. Ini soketnya H11, H8, H9, H11 atau H16 itu sama. Nah, ini pakai 3 warna dan harganya sih murah. Kita coba lihat apa yang ditawarkan dengan produk semurah ini ya. Nah, bisa kalian perhatikan untuk bentuk dari bohlam LED H11 yang harganya di 100.000 ya, sepasangnya. Kita coba ambil salah satunya. Nah, mungkin LED seperti ini nggak asing ya buat kalian karena ini LED yang sudah lama sekali ya modelnya dengan bentuk seperti ini. Dulu pertama kali saya coba LED seperti ini namanya tuh C6 ya. Ini nggak ada mereknya. Yang harganya tuh kemarin pertama kali keluar itu udah bertahun-tahun yang lalu ya, sekitaran di 300 sampai 500 ribu rupiah ya. Sekarang harganya sudah sangat murah di 100.000 sepasangnya. Drivernya internal di dalam, dan untuk chips LED yang digunakan masih menggunakan model lama yaitu COB ya, dengan 2 warna temperatur. Jadi dia ada 3 color temperatur atau 3 warna cahaya, putih, kuning, dan putih kuning. Soketnya H11 di sini. Drivernya internal dan dia masih ada kipasnya. Ya mungkin kalian ada yang pernah menggunakan LED seperti ini kurang awet ya. Ya sebenarnya untuk LED seperti ini kita untung-untungan sih. Kalau dapatnya bagus ya pastinya bagus. Kalau dapatnya jelek mungkin di penggunaan sebentar saja sudah mati atau redup. Tapi yang namanya kalau barang murah ya seperti itu ya. Untung-untungan bisa kita dapatkan kualitasnya. Ini terlihat mewah sih sebenarnya dengan dibalut warna emas seperti ini. Ini cocoknya di lampu kabut atau lampu fog lamp di mobil ya. Kalau untuk di headlamp saya nggak nyaranin untuk LED seperti ini digunakan di headlamp atau sebagai lampu utama di mobil. Saya sarankan penggunaannya untuk fog lamp atau lampu kabut di mobil. Kita coba lihat untuk real powernya berapa sih sebenarnya. Kalau di sini ditulisnya itu di 36 watt ya. Kita coba lihat. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan itu di 13,6 volt. LED seperti ini dia bisa bekerja di voltase 8 sampai 48 volt. Jadi di mobil 12 volt atau di truk yang 24 volt ini bisa digunakan. Untuk soketnya nih yang ada soket H11 ya di lapak penjualannya. Jadi cocoknya untuk di fog lamp yang biasanya atau umumnya itu soket H11 atau H16 sama ya. Positif negatifnya harus sesuai. Kalau misalnya nggak nyala berarti kebalik ya positif negatifnya. Tinggal kita balik posisi soketnya. Oke, sekarang kita coba lihat. Dia cuma satu mode tapi dia pakai 3 warna. Warna pertama yang nyala itu di warna kuning. Power startnya tadi di 24 watt ya, sekarang 23 watt. Kemudian di sinar putih di 23 watt juga sama di sinar kuning tadi. Kalau dua warnanya sekaligus putih kuning di 22 watt itu biasa. Kalau misalnya dua warna cahaya dinyalakan 1 sampai 2 watt dia lebih rendah ya. Jadi power startnya itu di 24 watt. Cara ganti warnanya kita cuma matikan dan nyalakan secara cepat. Awalnya tadi warna kuning, kemudian warna putih dan warna putih kuning atau warm wet. Namun LED yang harganya cuma 100 ribuan sepasang ini sih lumayan ya. Ini bisa kalian perhatikan. Nah, warna kuningnya seperti ini padat ya, 3000 Kelvin, putihnya 6000 Kelvin, kemudian putih kuningnya 4300 Kelvin. Nah, ini sebenarnya cocok dipasang di rumahan lampu fog lamp ya. Nah, saya coba perlihatkan, ini ada fog lamp mobil yang model Toyota atau Daihatsu ya, yang soket H16 atau H11 itu sama ya. Yang real powernya itu atau standarnya 19 watt. Tapi H16 ya bisa kita gunakan yang H11 yang powernya cuma di 24 watt sampai 50 watt pun bisa ya dengan rumahan fog lamp seperti ini. Cara pasangnya plug and play ya. Jadi kita lepas dulu untuk bohlam standarnya. Caranya diputar dan berlawanan arah jarum jam untuk lepasnya, dan untuk memasangnya ini kita paskan sesuaikan nih posisinya. Dia ada 3 tanduk ya biasanya nih. 3 tanduk yang besar, kecil, dan sedang. Ini kita tinggal sesuaikan. Kalau sudah masuk ya seperti ini, kita tinggal putar searah jarum jam. Nah, posisi kabelnya itu di atas atau biasanya di bawah ya. Bisa di atas atau di bawah.
Yang penting posisi LED-nya itu lurus. Nah, lurus seperti ini. Jangan sampai miring seperti ini, karena cut off-nya akan berantakan kalau miring. Harus lurus seperti ini. Arah jam 12 dan jam 6 seperti ini. Kita coba lihat nih. Nanti saya coba test drive juga ya untuk LED ini ya, di video ini juga. Nah, ini untuk di sinar kuningnya. Padat ya, ini bisa kalian perhatikan. LED yang harga cuma 100 ribuan atau nggak sampai 100 ribu ya. Di warna putihnya, warna putih kuning. Sekarang kita coba nyalakan dulu. Ini saya coba pasang di ruman lampu ini ya, atau ruman fog lamp ini. Maaf, ini kurang saya kunci. Ini saya coba nyalakan dulu, dan kita coba lihat power stabilnya. Tadi startnya 24 watt, sekarang sudah di 21 watt. Oke, jadi ini sudah saya nyalakan selama setengah jam lebih ya. Power stabilnya yang saya dapatkan di angka 21 watt, yang startnya tadi di 24 watt. Jadi untuk LED yang murah meriah ini powernya cukup stabil ya. Masih di angka 20 watt, 21 watt. Untuk di sinar putihnya sama 21 watt, kemudian di sinar putih kuning di 20 watt. Jadi powernya cukup stabil di sini. Kita coba ukur temperatur panasnya ya. Tapi ini nggak panas-panas sekali ya, ini masih bisa saya pegang ya, walaupun saya pakai sarung tangan. Tapi dengan kondisi seperti ini saja, ini sebenarnya nggak panas. Kita coba ukur ya lebih pastinya berapa derajat Celcius. Ini di 55 ya, paling tinggi tadi. Di bokongnya 55. Untuk sebuah bohlam LED tentu saja ini lebih dingin dari halogen standar ya. 75. Jadi mentok-mentoknya yang saya dapatkan untuk LED ini panas paling tinggi di 75 derajat Celcius. Luar biasa ya. LED yang harganya marmer sekali sih, di 99.000, nggak sampai 100.000. Sinar putih dan putih kuning. Selanjutnya kita coba ukur luxnya, dan video ini saya coba perlihatkan bagaimana hasil outputnya kalau sudah terpasang di mobil. Oke, jadi untuk LED-nya saya akan test drive dan coba di mobil Suzuki R3 dengan soket H11, jadi sesuai di sini. Nah, untuk sinar kuningnya seperti ini ya tampilannya. Kalau saya yang berada di depannya dan sedikit agak menunduk ya, ini nggak silau ya. Asalkan settingannya itu disesuaikan, nggak terlalu tinggi, agar pengendara lawan arah itu nggak terasa silau ya. Nah, kalau di sinar kuning cahayanya sedikit agak berantakan ya di bagian sini nih. Cuman sudah termasuk oke. Kalau untuk mengganti warnanya kita cuma matikan dan nyalakan lagi secara cepat di warna putih. Sinarnya seperti ini. Kemudian di sinar putih kuning. Nah, kalau kalian perhatikan di sini putih kuningnya dia nggak terlalu bercampur rata ya. Kuningnya di sini, putihnya di sini, jadi dia agak zigzag ya. Posisi cahayanya atau sorotan cahayanya putih kuningnya agak zigzag. Balik lagi ke warna kuning, warna putih, dan kita coba hasilnya kalau sudah digunakan di jalan. Oke, tadi saya lupa untuk ukur luxnya, tapi di sini saya coba ukur secara simple saja ya, dengan dua fog lampnya yang terpasang LED 3 warnanya, dan saya ukur dalam jarak 5 meter dari sana. Sengaja saya posisikan ke bawah karena untuk di fog lamp kan itu nyorotnya ke bawah ya. Dengan jarak 5 meter. Nah, sekarang kita coba lihat di sinar putih ya. Memang nggak bisa dilihat di mana titik fokusnya, tapi saya coba posisikan di bagian tengah-tengah jarak 5 meter. Warna putihnya itu dapat 200 lux. Ini bisa kalian perhatikan 206 lux. Kita coba di sinar kuningnya. Nah, di sinar kuningnya ya, ini bisa kalian perhatikan. Di sinar kuningnya posisi di bagian bawah dapatnya 140-an lux. Kemudian kita coba di sinar putih kuning. Putih kuning sama dengan di sinar putih tadi ya, di 200-an lux.
Jadi hasil lux yang bisa saya tampilkan atau bisa saya informasikan seperti itu. Oke, hasil dari LED 3 warnanya seperti ini ya. Kita coba di sinar kuning. Nah, di sinar kuning ini sih lebih dari cukup ya. Kalau dilihat dari segi harga, terang segini lebih dari cukup sih menurut saya. Yang bisa kalian perhatikan memang dia bukan yang terang-terang sekali, tapi untuk nambahin penerangan atau nambah lampu di mobil ya. Untuk di fog lamp ini sih menurut saya sudah cukup. Terlihat dia lebih padat dan lebih terang dari yang halogen standar, bahkan yang 55 watt ya, yang standar di mobil ini. Nah, pemasangannya itu PNP tanpa perubahan soket. Ini saya sarankan digunakan di fog lamp ya. Saya pun nggak bisa menyarankan kalau misalnya menggunakan proyektor seperti IPH M612 ya. Karena kalau di proyektor ini agak kurang worth it sih. Worth itnya di reflektor fog lamp yang standar seperti di mobil ini. Nah, untuk sinar kuningnya seperti ini. Sinar putihnya dia lebih padat. Memang kalau untuk outputnya dia nggak terlalu rapi-rapi sekali, tapi masih bisa ditoleransi ya. Mengingat dari segi harga juga nggak terlalu mahal, dengan harga nggak sampai di 100.000. Sekarang kita coba test drive bagaimana hasil dari LED 3 warnanya ini digunakan di jalan pada malam hari. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana.
Setelah saya uji test drive untuk LED 3 warna ini yang harganya tuh di 90 ribuan, nggak sampai 100 ribu ya. Menurut saya untuk hasil LED-nya ini sih worth it ya dengan harga segitu. Dan saya perhatikan untuk terangnya itu lebih terang, sedikit lebih terang dari halogen standar yang terpasang di mobil ya, atau bawaan pabrikan di mobil. Memang luxnya sudah hitung tadi nggak tinggi-tinggi sekali, palingan di 100 sampai 200 300 lux itu sudah paling tinggi ya. Karena titik fokusnya juga nggak terlalu kelihatan di sini, agak berantakan. Ini biasa kalau untuk LED yang pakai sistem 3 warna ya, karena chips posisi putih dan kuning itu berbeda, makanya nggak terlalu rapi-rapi sekali untuk hasil outputnya. Tapi untuk di sinar kuning ini lumayan ya, lumayan padat hasilnya. Dan tadi saya hanya gunakan fog lamp ini saja tanpa menyalakan headlamp ataupun lampu lainnya. Itu headlamp sudah saya cabut soket konektor kabelnya dan dia nggak nyala ya. Hanya only fog lamp yang terpasang LED 3 warnanya di rumahan fog lamp standar mobil ini. Untuk di sinar kuningnya luar biasa ya. Meskipun untuk outputnya dia agak berantakan, ada sedikit bias, tapi itu nggak terlalu menyilaukan pengendara lain. Di sinar putihnya padat, ini bisa kalian perhatikan. Di sinar putih kuning dia nggak tercampur bersih ya, atau nggak tercampur semua ya putih kuningnya, agak berantakan. Putih di sini, kuning di sini, ada putih di sini, dan kuning di sini. Jadi agak zigzag untuk warna putih kuningnya, nggak tercampur dengan rata hasilnya. Tapi sudah worth it sih, atau sudah oke lah untuk harga LED yang di bawah 100 ribu ya. Ini cocok buat kalian yang pengen LED murah meriah ya, dan pemasangannya juga PNP, dikerjakan di rumah untuk ganti bohlam standar. Ini sudah bisa tanpa harus repot-repot ke bengkel dan tanpa harus perubahan soket, asalkan soketnya sesuai dan tanpa penambahan relay. Jadi dia langsung plug and play ke mobil asalkan soketnya sesuai. Warna putih kuning, warna kuning, dan warna putih. Kalian bisa nilai sendiri hasilnya bagaimana. Kalau menurut saya sih buat kalian yang mencari LED yang nggak terlalu mahal, marmer, dan dengan harga yang murah ya, dan langsung PNP tanpa ribet, ini bisa jadi solusinya. Walaupun untuk durability-nya saya nggak tahu ini bisa tahan lama atau tidaknya, karena pengalaman saya yang menggunakan LED COB ya, itu untung-untungan. Sekali dapat yang bagus pastinya bagus, awet, tapi sekali dapat yang nggak bagus ya itu sudah risikonya. Nah, mungkin begitu saja video sekali ini tentang review untuk LED 3 warna ini yang harganya di bawah 100 ribu, murah meriah, dapat sepasang. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.